Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 65. Sebuah bencana. Di Serikat Berburu, Luo Xiu berjalan terhuyung-huyung ke area khusus anggota internal dengan wajah pucat. Seorang wanita berwajah lembut dan menawan berjalan ke arahnya. Melihat penampilan Xiu, dia bergegas mendekat dan memapah Xiu. Secercah aroma tubuh wanita itu tercium oleh Xiu. Xiu berkata dengan lemah, "Bawa aku ke kamar yang sepi." Pada saat yang sama, Xiu melihat wajah wanita itu. Ternyata, dia mengenal wanita ini. Dia adalah wanita tercantik dari Serikat Berburu di Kota Awan, Jiang Sanshan. Namun, saat ini Xiu tidak tertarik untuk memikirkan alasan Sanshan muncul di Serikat Berburu Kabupaten Naga Awan. Dia perlu menemukan sebuah tempat untuk memulihkan lukanya. Apakah kamu baik-baik saja? Sanshan membantu Xiu pergi ke sebuah kamar sederhana dan bersih. Xiu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah aku terlihat baik-baik saja?" Mendengar jawabannya, Sanshan tampak sedikit malu dan berkata, "Bukan begitu maksudku. Maksudku, apakah lukamu serius? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tinggalkan saja aku di sini. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri," jawab Xiu. Sambil berbicara, Sanshan membantu Xiu duduk, lalu dia berbalik dan menutup pintu. Xiu berada di dalam Serikat Berburu sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Dia segera duduk bersila di atas kasur dan mulai memulihkan luka-lukanya menggunakan teknik kultivasinya. Kekuatan telapak tangan Zhang Luliang mengandung energi vital bawaan. Xiu hanya tergores sedikit, tetapi otot dan tulangnya patah dan meridiannya rusak. Ada kesenjangan besar antara kekuatannya saat ini dan Grandmaster bela diri bawaan. Di bidang eliksir miliknya, cakram dunia hidup dan mati terus berputar. Aliran energi vital yang mengandung kekuatan kehidupan yang besar menyebar dan beredar ke seluruh tubuhnya, serta memperbaiki setiap bagian vena kehidupan yang rusak. Sekitar 2 jam kemudian, ketika Xiu membuka matanya, tulang yang patah dan meridian yang rusak telah pulih sepenuhnya. Cit, pintu terbuka secara perlahan. Xiu menengadah dan melihat Wen Qianhong, kepala serikat di Kabupaten Naga Awan, masuk ke dalam ruangan. "Apakah kamu sudah pulih?" Qianhong masuk, duduk, dan bertanya sambil tersenyum. Xiu mengangguk dan berdiri untuk memberi hormat. "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Wen." Xiu tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelinap ke divisi non-inti gerbang kebebasan jika bukan karena pil pengubah bentuk yang diberikan oleh Qianhong. Jika Xiu masuk ke divisi non-inti tanpa pil tersebut, identitasnya akan diketahui dan dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Namun, ketika teringat dengan keputusan akhir Meng Yao, Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Dia tahu betul bahwa mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi orang asing dan tidak lagi berada di dunia yang sama. Berdasarkan pengalamannya, Qianhong mengerti apa yang telah terjadi ketika melihat ekspresi wajah Xiu. Setiap orang memiliki pilihannya dan jalannya sendiri. Jalan yang mereka pilih berbeda, maka tentu saja mereka tidak bisa bersama, ucap Qianhong sambil tersenyum. Xiu juga tahu bahwa Qianhong sedang menghiburnya, jadi dia menjawab sambil tersenyum, "Mungkin inilah yang disebut antah berkumpul sama antah, beras bersama beras." "Ya, kamu bisa memahaminya seperti itu," ujar Qianhong sambil mengangguk dan tersenyum. "Akan ada banyak hal yang tidak memuaskan dalam hidupmu. Jalan yang harus ditempuh olehmu masih panjang. Jika kamu ingin mencapai sesuatu dalam kultivasi seni bela diri, hal pertama yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjadi Grandmaster bela diri bawaan dalam setahun. Setiap tahun akan ada ujian bagi anggota Serikat yang, jika tidak dapat memenuhi persyaratan ujian, mereka tidak dapat dilatih lagi oleh Serikat Berburu. Serikat Berburu tidak memberikan batasan terhadap pengembangan bakat, juga tidak memberikan perlindungan apapun. Apakah anggota itu bisa berkembang atau tidak, tergantung peluang dan kemampuan mereka sendiri. Tentu saja, sesuai dengan hak dimiliki, anggota berbakat juga bisa mendapatkan informasi, materi, teknik budidaya, dan sumber daya dari Serikat Berburu. Selama kamu dapat memenuhi persyaratan, Serikat Berburu akan memberikannya secara gratis." Xiu paham apa yang dimaksud Qianhong. Masalah mengenai Meng Yao pada dasarnya telah terselesaikan, karena itu mulai sekarang, dia berencana untuk fokus terhadap kultivasi seni bela diri. Qianhong tidak tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Alasan dia memperlakukan Xiu secara berbeda adalah karena Xiu berbakat dan pemuda ini membuatnya merasa nyaman. Orang jenius tidaklah langka di dunia ini. Hal yang langka adalah orang jenius yang bisa tumbuh menjadi orang yang kuat. Setelah Qianhong pergi, Xiu mulai berlatih di kamarnya. Sebelumnya,
dia selalu fokus memahami cakram dunia hidup dan mati dan ilmu pedang kecepatan, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan peningkatan basis kultivasinya. Namun, Luliang melukainya ketika dia menyelinap ke divisi non-inti kali ini. Kejadian itu membuatnya menyadari betapa pentingnya basis kultivasi. Jika kesenjangan dalam basis kultivasi antara kedua belah pihak cukup besar, dia akan mampu mengalahkan lawannya. Luliang adalah sebuah contoh. Dari segi tingkatan kemampuan, mungkin dia tidak sebaik Xiu. Akan tetapi, karena basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Xiu, dia bisa menutupi celah kesenjangan dalam tingkatan kemampuan seni bela diri sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan Xiu dengan mudah. Basis kultivasi dan tingkatan kemampuan sama pentingnya. Melalui bantuan diagram hukum asal-usul dari cakram dunia hidup dan mati dan kultivasi ilmu pedang kecepatan, Xiu telah mencapai tingkatan seni bela diri tingkat tinggi, dan tidak banyak Grandmaster bela diri bawaan yang mampu bersaing dengannya. Hanya saja, basis kultivasinya relatif rendah. Xiu hanya berada di level ketiga tingkatan lautan energi. Jauh lebih mudah untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang daripada meningkatkan tingkatan kemampuannya. Seseorang dapat melakukannya dengan mudah selama memiliki sumber daya dan bakat yang cukup. Dengan level kelima formasi pengumpulan energi dan batu vitalitas peringkat menengah, Xiu tampak fokus dalam meningkatkan kemampuan kultivasinya. Setelah Xiu pergi, Mengyao menangis untuk waktu yang lama hingga jatuh pingsan. Ketika sadar kembali, dia mendapati bahwa dirinya sedang berbaring di tempat tidur. Sementara itu, ayahnya, Lu Feichen, sedang duduk di meja yang berada tidak jauh darinya. Adegan terakhir Xiu mengucapkan selamat tinggal muncul di benak Mengyao, terutama ketika Xiu mengatakan bahwa dia tidak akan menyalahkan Mengyao. Hal tersebut membuat Mengyao merasa semakin bersalah. Mengyao tahu bahwa Xiu hampir mati karena dirinya. Tidak hanya itu, bahkan orang tua dan adiknya pun ikut terlibat dalam bahaya. Namun, orang yang melakukan semua ini adalah sang ayah yang paling mencintainya. Pada akhirnya, Mengyao memutuskan untuk berpisah dari Xiu demi ayahnya. Mengyao, kamu sudah bangun. Fei Chen menoleh. Ayah, di mana Xiu? Mengyao tiba-tiba teringat bahwa Xiu telah membunuh beberapa murid non-inti. Apakah dia berhasil kabur? Apakah dia tertangkap? Apakah dia terluka? Memikirkan hal ini, dia menatap ayahnya dengan cemas. Fei Chen menghela napas dan menjawab, Xiu telah melarikan diri ke serikat berburu. Mendengar bahwa Xiu baik-baik saja, Mengyao menarik napas lega. Lalu, dia berkata, Ayah, tolong jangan melawannya lagi. Aku berjanji akan menikahi Gou Jinkuan. Mengyao tahu bahwa Xiu telah membunuh beberapa murid non-inti. Jika gerbang kebebasan menyelidiki masalah ini, tidak akan ada tempat bagi Xiu di Kabupaten Naga Awan. Baik, aku berjanji tidak akan menyalahkannya. Fei Chen menghiburnya sambil tersenyum. Namun, sekilas tatapan dingin melintas di mata Fei Chen. Dia berjanji kepada Mengyao demi menenangkan emosinya. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan bajingan itu pergi? Waktu bergulir dengan tenang, dan sebulan telah berlalu. Selama ini, Xiu tidak meninggalkan serikat berburu. Dia telah berkultivasi secara tertutup, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Semua balai seni bela diri di 18 kota di Kabupaten Naga Awan tidak berhasil menemukan petunjuk keberadaannya. Meski demikian, di bawah perintah Fei Chen, mereka selalu mengirim orang untuk mengawasi setiap cabang serikat berburu. Suatu hari, Xiu perlahan membuka matanya di kamar. Selama sebulan penuh, dia menggunakan lebih dari 100 batu vitalitas peringkat menengah, sehingga basis kultivasinya meningkat 2 tingkat berturut-turut dan berhasil mencapai level kelima tingkatan lautan energi. Begitu dia berjalan keluar dari kamar, dia melihat Qian Hong. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa sebuah peristiwa besar telah terjadi di gerbang kebebasan selama kultivasinya berlangsung. Setengah bulan yang lalu, pemimpin sekte gerbang kebebasan meninggal. Sebelum Fei Chen bisa menikahi Mengyao dengan Jin Kuan, pertarungan dalam memperebutkan posisi pemimpin sekte telah pecah. Kong Qingyu gagal memperebutkan posisi pemimpin sekte, dan Disigu berhasil menjadi pemimpin sekte baru. Hal itu membuat Kong Qingyu dan para pendukungnya tertekan. 10 hari yang lalu, Fei Chen terluka parah dan membawa Mengyao keluar dari gerbang kebebasan. Sekarang, mereka berada di serikat berburu. Qian Hong memberitahu Xiu berita tersebut. Qian Hong pernah melakukan kultivasi secara tertutup sebelumnya, karena itu dia tidak memberitahukan hal ini kepada Xiu sebelum Xiu menyelesaikan kultivasinya. Xiu tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Di dalam sebuah kamar, Xiu melihat Mengyao yang berlinangan air mata. Wajahnya tampak pucat dan terlihat sangat kurus. Sementara itu, napas Fei Chen terlihat lemah di atas tempat tidur. Di mata Xiu, vena kehidupan Fei Chen tampak redup dan diselimuti aura hitam kematian. Fei Chen adalah guru bela diri tertinggi di level ke-9 pemurnian ilahi. Vena kehidupannya awalnya memancarkan cahaya biru, tetapi kini menunjukkan aura hitam kematian. Sangat jelas bahwa dia akan segera mati. Meskipun energi internal hidup dan mati milik Xiu dapat memperbaiki vena kehidupan, basis kultivasi yang dimilikinya terlalu rendah sehingga tidak mampu menyembuhkan Fei Chen.
Selain itu, terlepas dari hubungannya dengan Meng Yao, bahkan jika dia mampu menyelamatkan Fei Chen, Xiu tidak akan menyelamatkan musuh yang ingin membunuhnya dan melukai keluarganya. Xiu, aku tahu kamu membenciku di hatimu, tapi aku harap kamu tidak menyalahkan Meng Yao karena itu. Dia sangat menyukaimu. Jika bukan karena aku, ayahnya yang tidak kompeten, dia tidak akan pernah ingin berpisah darimu. Mungkin itulah yang disebut ucapan manusia akan terdengar baik ketika menjelang ajal. Fei Chen memandang Xiu dan berkata dengan tenang, setelah aku mati, aku harap kamu bisa membantuku menjaga Meng Yao dengan baik. Aku terobsesi untuk menerobos ke tingkatan raja. Tolong jangan salahkan dia, ayah. Meng Yao menangis sedih. Memandang putrinya sambil tersenyum, Fei Chen berkata, Meng Yao, ayah tidak bisa terus bersamamu lagi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Xiu adalah pria yang baik, dan akan baik bagimu jika bisa hidup bersamanya. Dengan begitu, aku akan mati tanpa penyesalan. Setelah aku mati, kamu bisa pergi ke Kabupaten Laut Gemuruh dan bergabung dengan Gerbang Guntur. Kemudian, Fei Chen menatap Xiu dengan tatapan memohon. Pada detik ini, Xiu tidak bisa menyimpan dendam terhadap orang yang sekarat. Oleh karena itu, dia berkata, jangan khawatir, Tuan Lu. Aku akan menjaga Meng Yao dengan baik. Mendengar bahwa Xiu telah menyetujui permintaannya, Fei Chen akhirnya merasa lega. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah hitam dari sudut mulutnya, lalu perlahan memejamkan matanya dan berhenti bernapas. Xiu juga melihat vena kehidupan Fei Chen yang telah redup dan menghilang dalam sekejap. Ayah, Meng Yao patah hati dan tenggelam oleh isak tangis. Dia tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Dia melepaskan hubungannya dengan Xiu demi ayahnya, tetapi pada akhirnya, dia masih saja kehilangan ayahnya. Xiu tidak tahu bagaimana menghibur Meng Yao saat ini. Mungkin seperti yang dikatakan Qian Hong, ada banyak hal tidak memuaskan dalam hidup seseorang. Xiu melangkah maju dan menepuk bahu Meng Yao. Meng Yao, ayahmu telah meninggal, tapi dia berharap kamu bisa hidup dengan baik. Kamu harus kuat. Sejujurnya, Xiu tidak tahu bagaimana menghibur orang. Meng Yao melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiu karena tidak mampu menahan kesedihan di hatinya. Kematian ayahnya yang mendadak membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua dukungannya. Sebelum kehilangan ayahnya, dia sudah kehilangan Xiu. Tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya.